Pina dari kelas 1 BUMJ dari Prodi Akuntansi. Pertemuan ke-11 yaitu Hukum Kamar dan Kelahiran Kembali. Kami diminta untuk menonton 2 video sharing drama. Antara satunya itu pembicaranya itu almarhum Cornelis. Satu lagi itu dari Biku Utamo. Semoga apa yang saya rangkum bermanfaat. Nah, setelah menonton kedua video itu, bisa saya simpulkan bahwa karma adalah buah dari perbuatan kita. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan buah yang baik, tentu kita juga harus menanam benih yang baik. Sebaliknya ketika kita menanam bibit yang buruk, berarti kita bakal mendapatkan buah yang buruk juga gitu. Nah, sedangkan sebenarnya karma itu dibagi lagi dengan beberapa klasifikasi. Cuma secara umum karma itu ada yang instan karma, ada yang di saat itu terjadi akibatnya akan langsung muncul. Ada juga yang di waktu yang cukup panjang, bisa 3 tahun kemudian, atau bisa 10 tahun kemudian, atau bahkan di kehidupan selanjutnya 2-3 kali baru buah karmanya itu berbuah gitu kan. Ada juga yang, tapi ada beberapa tindakan yang tidak disebut sebagai karma. Misalnya ketika kita tidak sengaja menginjak sehelai daun, yang di bawah daun itu mungkin ada sebuah serangga seperti semut, atau mungkin seperti cacing gitu, kita nggak sengaja injak, otomatis kan mereka pasti mati. Itu karena kita nggak tahu, makanya kita nggak sengaja pijak. Tapi kalau misalnya kita benar-benar tahu itu masih hidup dan kita berusaha untuk mematikannya, berarti itu memang disebut sebagai karma. Kita sudah membunuh hewan itu atau membunuh makhluk itu. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang bertanya kenapa dia terlahir di keluarga yang seperti ini, kenapa dia terlahir dengan keadaan seperti ini, dan ada juga yang sangat bahagia karena ia terlahir di keluarga yang kaya raya, keluarga yang visualnya oke, bisa dibilang cantik atau tampan. Nah, itu tentu ada sebabnya. Mungkin di sebelumnya, atau ada juga yang bertanya kenapa ia pendek umur, terus ada yang panjang umur juga. Itu tergantung pada karma apa yang ia tanam ketika di kehidupan sebelumnya. Bisa saja kehidupan sebelumnya itu ia sangat pelit, tidak berdana, makanya di kehidupan selanjutnya ia menjadi seseorang yang miskin atau lahir di keluarga yang kurang mampu. Ada juga yang dia di kehidupan selanjutnya dia pendek umur karena di kehidupan sebelumnya ia sering membunuh. Mungkin bukan membunuh manusia, bisa juga membunuh makhluk hidup gitu. Ada juga yang mungkin terlahir kaya, mungkin karena emang di kehidupan sebelumnya ia sering berdana. Jadi apa yang kita lakukan di masa sekarang itu akan berdampak kepada kehidupan kita di masa tua ataupun kehidupan kita di kehidupan yang selanjutnya. Mungkin ketika kita terlahir kembali, entah sebagai apa, yaitu tergantung dengan perbuatan kita sekarang atau perbuatan kita ketika kita masih muda atau masih anak-anak sebelumnya. Bahkan ketika kita masih anak-anak, karma itu sudah berjalan walaupun kita nggak sadar ya. Karena kita masih kecil, kadang kita nggak sadar kalau yang kita lakukan itu salah. Tapi itu tetap dihitung sebagai karma. Jadi karma itu tidak memandang usia, tidak memandang gender juga, tidak memandang status kamu apa, tetap karma itu adil. Apa yang kamu lakukan, baik itu baik ataupun buruk, tetap dihitung sebagai karma. Ya, tergantung karma baik atau karma buruk. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ketika kita ingin terlahir di alam yang lebih baik, walaupun ya mungkin kita nggak tahu nanti kita terlahir seperti apa ke depannya di kehidupan selanjutnya, tetapi di saat seperti ini kita dikasih kesempatan sebagai manusia, terlahir di alam manusia, untuk menebus semua, mungkin nggak semua, tapi berusaha untuk menanam benih-benih baik ataupun menanam karma-karma baik sehingga dapat kita petik di kehidupan yang selanjutnya. Kita bisa terlahir di alam yang baik karena kita selalu berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Tapi sebaliknya ketika kita membuat hal-hal yang buruk, maka kita akan terlahir di alam yang lebih menderita. Entah itu di alam binatang atau di alam manapun gitu, yang lebih menderita ketimbang alam manusia. Jadi teman-teman, mumpung kita diberikan kesempatan lahir di alam manusia yang antara bahagia dan menderitanya seimbang, sebaiknya atau ayo kita coba tanam benih-benih baik agar kita dapat menikmati buah yang baik juga di kehidupan selanjutnya,
agar kita juga dapat terlahir di alam yang lebih bahagia lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi. Semoga kita bisa sama-sama belajar dalam Dhamma ini. Semoga semua sehat selalu. Bye-bye.